789. Mohon maaf Pak Ucu ya. Oh, dan kelas 4 ya. Karena dulu kita sama dengan Pak Rizal ini tahunnya kelas 1, 2, 3. Sekarang berubah 789. Ya, dan juga kelas 4, 5, 6 SD ya. Mohon maaf ini. Jadi sering nyebut kamu kelas berapa, Adik? Kelas 9. Itu mikir 9 itu berapa? Ternyata kelas 3. Betul ya? Yang kelas 9 mana? Kakak kelas 9. Oh, 99. Yang kelas 8 7,5. Enggak ada ini. Alhamdulillah. Yang SD. Oh, ada SD kalau sudah gede-gede. Makanya enak-enak Pak Usul, jadi udah gede-gede. Dulu saya masih ketika SD itu masih segini nih. Karena makanya nasi aking. Ya. Semuanya adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat, semuanya tanpa terkecuali. Alhamdulillah, yang pertama dan yang utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah pada malam hari ini, malam di mana kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang kita rindukan. Berarti yang hidup hari ini ciri orang yang doanya dikabulkan. Amin ya robbal. Yang aminnya cepat, semoga cita-citanya terkabul. Biasanya memang pakai dipancing ini Pak. Semoga adik-adik yang duduknya khusyuk, belajarnya rajin, doanya rajin, sukses jadi orang yang bermanfaat. Yang jadi dokter, semoga jadi dokter. Dan kalau meriksa gurunya gratis. Amin. Meriksa temannya separuh. Meriksa tetangganya 30%. Ya pokoknya ada sedekahnya pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu dulu kenapa saya katakan yang hadir hari ini ataupun yang tidak hadir hari ini, yang ketemu dengan bulan Ramadan, ciri orang yang doanya dikabulkan. Karena dulu ketika mulai bulan Rajab, dimulai bulan Rajab, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari kita semua untuk berdoa. Masih ingat tadi bagaimana doanya Nabi di bulan Rajab kemarin? Allahumma barik. Ayo bareng-bareng Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu doa makan namanya itu. Ini karena yang dihadapi makanan jadi doa makanan. Ya, ngetes konsentrasi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu di bulan Rajab mengajari kita doa yang sangat populer, doa yang banyak dibaca oleh kaum muslimin seluruh dunia, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Yang artinya kurang lebih, wahai Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab. Kemarin sudah. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban. Kemarin sudah. Yang terakhir doanya adalah wa ballighna Ramadana. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah malam hari ini tadi Pak Ketua Yayasan menyampaikan hari keberapa Bu? Hari keberapa Dek? Masih lama apa kurang sebentar? Masya Allah, masih lama ini. Jadi Ramadan tinggal sepertiga. Jadi kalau permainan Liga Champion ini termasuk detik-detik menentukan ini. Ini biar menarik perhatian ini. Jago saya Liverpool, jadi makanya saya sedang gak lihat lagi Liga Champion. Kapok saya. Hadirin wal hadirat, kita ketemu bulan Ramadan. Berarti kita termasuk orang yang doanya dikabulkan. Amin. Doa-doa apa yang di bulan Ramadan ini kita panjatkan adalah doa-doa yang juga dikabulkan oleh Allah. Maka tentu ini menjadi sangat penting momen untuk bersama-sama kita berintrospeksi sejauh mana kita memantaskan diri dengan doa-doa yang kita panjatkan.
ada sebuah kisah inspiratif yang menurut saya patut kita renungkan bersama-sama. Di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat, yakni sahabat Adiyah, dan ditulis dalam sebuah kitab yang cukup monumental, yakni kitab Ithafus Sadadil Muttaqin, kitab yang menjadi sarah dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Ada salah seorang sahabat bertanda bersilaturahim ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu yang menemui adalah sahabat Aisyah yang tidak lain adalah istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bertanya, Ayyul a'mal a'jabu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabat Aisyah, amal apa yang paling mengagumkan dari sosok baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang istri ditanya tentang aktivitas perbuatan keseharian suami sekaligus seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar pertanyaan ini, ternyata sahabat Aisyah yang terjadi adalah waqalat fabaka. Beliau menjawab tapi disertai nangis. Seorang istri ditanya suami atau ditanya tentang suaminya, apa yang mengagumkan dari sosok suamimu, dari sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab tapi disertai nangis. Jawabannya adalah jawaban yang berubah pertanyaan lagi. Wahai sahabat, apa sih yang tidak mengagumkan dari pribadi Rasulullah? Alias apa? Semua perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah mengagumkan. Titik. Jadi artinya tidak ada yang tidak mengagumkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Yayasan, kami ini ya sedikit ustadz sedikit di kampung. Ya, kami tinggal di daerah Saputra di belakang perumahan Wahidin. Saya pengen testimoni bapak-bapak yang mungkin ngajar sambil ustadz. Saya pengen ngetes ini. Jarang atau sulit ditemukan seorang suami sebagai seorang ustadz itu bisa ceramah atau bisa pengajian, istrinya ikut mendengarkan. Mohon maaf. Iya, mohon maaf. Atau mohon maaf, seorang suami yang menjadi ustadz biasanya kalau ngomong tegas, ngomong jujur, kok di belakang ada istrinya, itu biasanya agak pelo, agak tidak begitu tegas. Mari kita disiplin. Istrinya ngomong, bapak tidak disiplin. Punten, karena istri itu adalah orang yang paling tahu rahasia suami. Betul Pak? Bahkan urusan dompet pun tahu, betul Pak? Apalagi kelakuan kita. Wah. Maka jarang seorang istri mau mendengarkan ceramah suaminya. Iya. Punten, betul Bu? Betul. Bapak sih ngomong enak banget. Kita yang tahu sendiri. Naudzubillah min. Ya ada tapi jarang. Nah, kita ingin mendapatkan role model yang ideal. Seorang istri, seorang sahabat, istri dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat suaminya itu apa adanya. Di luar rumah sama di dalam rumah itu sama. Siapakah beliau? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Muhammadun, saya nih Pak Yayasan, mohon maaf Pak Ustaz. Ini biasanya kalau di luar itu ideal. Mari kita tegakkan disiplin. Mari kita berpakaian yang rapi dan yang wangi. Itu biasanya kalau ke kampus Pak. Atau ketika ngajarin orang. Tapi gantian, maaf, ngajarin anak sendiri pakai kaos oblong. Ada pengalaman buruk yang untuk tidak ditiru oleh bapak-bapak ketika ngajarin anaknya. Waktu itu anak saya masih TK kalau nggak salah, yang pertama ini. Dulu belajar Iqra abata, maaf saja. Ya bapaknya itu pesantren, saya pesantren lebih dari 20 tahun Pak. Kuliah juga mohon maaf selesai S3 Pak. Suruh nyimak mendengarkan bacaan abata. Insya Allah sambil tiduran juga paham.
Tapi apa yang terjadi? Saya ketika nyimak anak saya ngaji Al-Quran, ngaji Iqra tepatnya waktu itu, sambil kaosan, begitu istri saya tahu, langsung ngoncok. Begini ya kelakuannya ya. Giliran anaknya orang, rapih wangi, ketemu anak sendiri cukup kaos oblong. Saya sebagai ibu tersinggung, Masya Allah. Kapok Pak saya Pak. Naudzubillah min dzalik. Maka rata-rata kalau seorang suami ngomong kenceng di depan istri itu kayaknya nggak jadi kenceng-kenceng. Ya itu sih mah makanya itu gitu. Maka saran saya bapak-bapak kalau ceramah kalau nggak ada istri ya, atau kalau ada ceramah istrinya nggak usah diajak gitu. Karena tahu rahasia semua. Betul Pak Ucur? Ini yang ketawa pelaku sekaligus korban. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kepada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Aisyah mengatakan, apa sih yang tidak mengagumkan dari sosok suamiku? Alias secara singkat berarti pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan bisa disimpulkan seluruh perilaku Nabi adalah mengagumkan. Dan yang mengetahui adalah orang yang paling dekat dengan yang melakukan. Mohon maaf, ini teman-teman yang melakukan penelitian kualitatif, itu jangan dikira loh, kualitatif itu lebih mudah daripada kuanti loh. Rata-rata mahasiswa itu anti penelitian kuantitatif karena berkaitan dengan angka. Apalagi kalau sudah menggunakan aplikasi SPSS, umum itu. Padahal kalau kita menggunakan penelitian kualitatif, itu syaratnya harus deep interview yang mendalam. Kalau kita menginterview seorang suami, mohon maaf, ingin tahu data suami, maka tanyanya kepada siapa Bu? Istrinya. Tepat ini. Ini hadis tentang deep interview, hadis tentang penelitian kualitatif. Seorang istri ngomong tentang suaminya, jujur apa ditutup-tutup Ibu? Tergantung Pak. Kalau tanggal muda jujur karena habis dikasih gajian. Kalau tanggal tua biasanya rengat, gimana suami itu? Sudah kangen 20 Ramadan, uang baju belum dikasihkan, subhanallah, geledek biasanya. Tapi tidak di sini, di sana, di Amerika kayaknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dilanjutkan. Sahabat Aisyah ingin mengisahkan suatu kisah yang sangat luar biasa, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Apa itu? Bahwa suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, masuk ke kamarku, dan beliau ketika datang ke kamarku, masuk ke dalam kamarku, memegang tanganku, sempat pegang-pegangan sebagai seorang suami istri. Apa yang terjadi? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibnati Abi Bakrin, wahai putri sahabat Abu Bakar, apakah kamu tidak mau dekat dengan Tuhanmu? Apakah kamu tidak mau dekat kepada Allah? Kata Nabi, sebagai seorang istri, maaf Bu, sebagai seorang istri yang sering ditinggal suami pergi, kira-kira kalau suami datang, begitu datang ngajak sholat malam, apa kita pegang tangannya, udah Pak istirahat saja sama ibu? Normalnya disuruh istirahat apa dipersilakan sholat Bu? Insya Allah disuruh istirahat. Karena kangen nggak ketemu. Kita tahu Rasulullah orangnya mobile, siang malam dakwah, siang malam berjuang. Sebagai seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti Siti Aisyah mengatakan, saya ketika ditanya Nabi, ya saya ingin bersamaan denganmu wahai suamiku. Bapak Muiz, hati-hati nih. Anda tidak boleh semena-mena kalau punya istri. Mau sholat pun hak istri harus dipenuhi dulu. Apa yang terjadi? Ketika itulah Nabi secukupnya untuk bertemu dengan istri, dan kemudian sahabat Aisyah mempersilahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat malam, dan sebagai seorang istri yang sholihah, Siti Khadijah mengambilkan air untuk wudhu. Pada saat itulah kita melihat pemandangan yang sangat indah. Seorang suami yang ingin bangun untuk mendekat kepada Tuhannya, istrinya mensupport untuk mendukung dengan membiarkan untuk beribadah di malam hari Qiyamul Lail, dengan memfasilitasi menuangkan air wudhunya.
Dan di saat itulah kita mulai terenyuh dengan apa yang kita lihat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqoma fabaka. Maka Nabi setelah diwudukan atau dibantu wudu dengan sahabat Aisyah, maka Nabi langsung melaksanakan sholat malam. Ketika Nabi berdiri, Nabi nangis. Jadi sholatnya Nabi, kalau sholat sendirian itu sholatnya lama dan disertai nangis. Bapak-bapak, kalau sholat sendirian, sholatnya lama campur nangis, apa sebentar campur biasa saja? Kayaknya kalau saya ya cepat dan biasa saja. Mohon maaf Pak Yayasan. Nabi dilihat oleh seorang istri, sholatnya lama dan disertai nangis. Begitu rukuk, faroka'a wa baka. Nabi ketika rukuk juga nangis. Summa rafa'a wa baka. Nabi ketika i'tidal bangun dari rukuk juga nangis. Begitu pula summa sajada. Nabi ketika sujud fabaka juga nangis. Ini dilakukan oleh Nabi sejak malam hari sampai fanada Bilalun ilal fajri, sampai sahabat Bilal memanggil azan untuk menunjukkan waktu fajar atau subuh. Alhamdulillah. Sholatnya itu kira-kira berapa rakaat Pak Yayasan? Pak Ucu? Punten ini yang saya kenal ini Pak Wahid ini. Kayaknya kita ini bedanya dengan Rasulullah kok sedikit banget. Nabi itu sedikit-sedikit sholat. Kalau kita sholatnya sedikit, nah berarti kita dengan Nabi bedanya sedikit tapi yang parah, maksud saya begitu. Naudzubillah min dzalik. Setelah mendengar azan subuh, berarti sholat tahajudnya, sholat lainnya kan berhenti. Sebagai seorang istri, saya bertanya, memberanikan tanya kepada suamiku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat begitu lama? Kenapa engkau sholat ketika berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat dan begitu seterusnya berkali-kali disertai nangis, hatta kharaja dumu'uhu ila sadrihi, sehingga air matanya menetes di punggungnya Nabi. Maka sahabat Aisyah enggak kuat untuk tidak bertanya. Bapak-bapak, kalau seorang suami menangis itu kira-kira karena apa, Pak? Sebelum saya kasih tahu jawabannya Rasulullah. Punten Pak Ucu, seorang suami menangis tanggal 20 Ramadan ini kira-kira berkaitan apa, Pak? Satu, beli baju. Dua, data nih. Dua apa, Pak? Zakat. Apa lagi? Tiga, ngecat tembok. Subhanallah, banyak sekali lah. Apa yang terjadi? Ibu-ibu, punten Bu, saya ini pesen. Survei membuktikan, dulu saya kuliah di Yogyakarta, saya kuliah di UIN, teman-teman Gajah Mada banyak, karena kebetulan kami pernah meneliti tentang survei di Malioboro. Ibu bapak mungkin sudah akrab Malioboro, saya yakin Al-Azhar itu kalau wisata kadang-kadang di Malioboro atau di Jogja. Ibu, survei membuktikan perempuan-perempuan atau ibu-ibu itu lebih kuat untuk menjalani hidup dalam kesendirian daripada maaf Pak Rizal, laki-laki yang hidup sendirian ditinggal istri. Survei membuktikan. Mohon maaf. Jadi ternyata ibu-ibu itu lebih tangguh dari bapak-bapak ketika bapak-bapak ditinggal mati sama istri. Gagahnya seorang Muhammadun itu adalah ketika pakai jas Pak Yayasan. Saya nggak tahu Pak Yayasan ketika gagah pakai gelang, pakai ali-ali, pakai cincin, pakai peci, itu kelihatan gagah itu. Tapi kalau sudah masuk angin, batuk, pilek, di rumah itu hanya kelimprak, limruk kayak anduk, gagahnya hilang. Tapi kalau perempuan ibu-ibu, masya Allah, apalagi wanita Indonesia, 3 in 1 Pak. Satu orang fungsinya 3. Ngepel, oke, pakai kaki. Tangan kanan goreng tempe, subhanallah. Kaki kiri sambil gendong dedek masih bisa. Tangan, hebat.
Maka punten pengalaman kami waktu saya studi di Yaman, tolong jangan bermimpi yang belum nikah dapat orang Timur Tengah. Berat. Karena perempuan Timur Tengah itu semuanya minta diladeni Pak Rizal. Hati-hati. Mahal kosnya. Kalau makan ayam itu dibagi jadi dua, itu makan untuk 2 kali. Sekali makan itu separuh ayam. Orang mana Bu? Timur Tengah secara umum. Kalau orang Cirebon, termasuk istri saya, kalau ayam 1, itu 1 RT Pak. Kok bisa dibuat soto suwir? Amin ya Rabbal alamin. Luar biasa ini. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, ayo pahami bahwa rata-rata seorang suami kalau ditinggal mati seorang istri itu nggak kuat. Apalagi punten usianya di atas 50-60. Itu kalau nggak segera nyari pasangan, insya Allah segera nyusul ke alam barzah. Tapi kalau ibu-ibu ditinggal mati suami, insya Allah survive. Tenang saja, alhamdulillah beban hidup berkurang. Apalagi yang suka nonton bola Liga Champions kayak saya ini. Mah, kopi, subhanallah. Sehingga doanya ibu-ibu itu ya kapan tenggelamnya mata suami begitu. Maka survei membuktikan teman-teman Gajah Mada itu ibu-ibu kalau tahu yang pakai sepeda ontel di pasar Beringharjo itu rata-rata mohon maaf sudah tidak punya suami. Survei biasa. Saya ingin mengatakan sebagai seorang istri, Siti Aisyah menjadi role model bagi kita semua. Betapa kita melayani suami dengan penuh totalitas. Bapak, Ibu, suami kelihatannya diem Pak, tapi mikir. Ibu kelihatannya ngomong, tapi nggak banyak mikir. Pak, menjelang Lebaran, kira-kira nanti kordennya ganti nggak Pak ya? Kemarin lihat di Lilaram itu kordennya kok bagus-bagus. Itu suami mendengar curhatan istri kayak begini, itu dipikir Bu. Diem tapi mikir. Betul Pak? Nah ibunya enggak kok Pak, ibu hanya ngomong aja. Jangan dimasukkan ke pikiran, hanya ngomong. Makanya belum selesai korden dibelikan, Pak, Papa, kayaknya baju terbaru Ivan Gunawan kemarin itu kayaknya bagus. Subhanallah, kemarin Ivan baru buka Bu, tak kasih tahu Bu. Itu tetangga saya itu Bu. Mama, korden aja belum dibeli sudah minta baju Ivan Gunawan. Saya bukan temannya Ivan, bukan promosi maksud saya. Apa yang terjadi? Istri itu ngomong kok, hanya ngomong saja, tapi suami diem tapi mikir. Maka rata-rata yang diem mikir itu cepat mati. Maka tolong kalau ibu-ibu pengen suaminya umurnya panjang, tolong jangan banyak ngomong membebani suami. Betul Pak? Setuju Pak? Setuju. Ibu-ibu tolong tuh menung dikasih alhamdulillah, enggak alhamdulillah. Ingat ya, kembali ke laptop. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangisnya bukan seperti yang kita gambarkan, bukan seperti yang kita ceritakan. Bahkan sahabat Aisyah sebelum menjawab malah ngomong diri, wahai Rasulullah, bukankah engkau pasti dosa-dosamu nggak ada, diampuni? Kalaupun dosa nggak mungkin, mesti diampuni. Dan kamu engkau pasti masuk surga, betul Bu? Nabi sih. Dan engkau pasti tidak akan masuk neraka, betul Bu? Nabi loh. Yang jelas masuk surga, yang jelas tidak akan masuk neraka, tetap sholatnya tidak ada Nah sekarang, kalau saya ini ada peluang masuk neraka nggak Pak? Bu, adik-adik, kira-kira kita masuk neraka nggak ada peluang? Ada peluang nggak? Wajah begini loh. Ayyalah sholat, mulai. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu penggaweane wong nom. Nom itu bahasa Jawa Pak, cah muda. Mohon maaf loh. Kayak kita ini ada peluang, maaf, melewati neraka dikit-dikit Pak. Loh, kita ada peluang seperti ini. Sholatnya kok nggak sebagus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kayak saya tanya, kalau kita masuk surga kayaknya pantas gak Pak? Ya kayaknya ya belum pantas banget sih Pak. Zakat belum, apalagi haji belum, bagi yang belum haji, menyantuni belum, tobat kadang-kadang, umur tambah, dosa tambah. Betul Pak? Betul Bu?
yang ngaku, yang ngomong betul dosanya dikurangi. Betul. Loh ya, langsung bareng-bareng tambah banyak ini. Karena jujur, teori hukum, kejujuran itu bisa mengurangi hukuman. Ulangi, biar kompak, biar dosanya dikurangi. Bentar, persiapan. Ini barangkali salah ucap nanti nih. Bapak-bapak, benarkah kita kadang sungkan atau malu masuk surga? Karena mengingat umur kita bertambah, dosa kita juga bertambah. Oh, diam nih, awas diam nih. Yang diam ditambahin nih. Ini kalau Pak Mahfud MD, karena saya dulu kuliah pluralisme hukum sama Prof Mahfud agak galak memang orangnya. Apa yang terjadi? Rasulullah Muhammad SAW ketika mendapat pertanyaan dari seorang istri, bukankah engkau wahai Nabi, engkau Rasulullah tidak akan masuk neraka dan pasti masuk surga, tapi sholatmu kok betapa begitu luar biasa, tidak ada orang yang sholatnya selama engkau dan sekusuk engkau sampai nangis seperti engkau. Ibu pernah sholat sambil nangis, Bu? Pernah, Bu? Sering, Bu? Suami mesti cepat mati ya begitu. Ya Allah, ada apa dengan istriku, malam kok nangis? Ya mesti banyak yang dipikir itu. Kembali ke laptop. Apa yang terjadi? Rasulullah Muhammad SAW menjawab pertanyaan istri sekaligus pendidikan untuk kita, edukasi untuk kita adalah afalam akun abdan syakuran. Wahai sahabat Aisyah, saya sholat seperti ini tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah seorang hamba abdan syakuran yang banyak syukurnya. Tidak menggunakan isim fa'il syakiran tapi syakuran. Sehingga mubalaghah, bentuknya menunjukkan mana lebih-lebih. Kenapa Nabi mengatakan ana lam akun afalam akun abdan syakuran? Apakah saya tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Kita tahu Nabi Muhammad menjadi nabi itu apakah Nabi pernah nyalak? Nabi apakah pernah minta kepada Allah? Nabi dipilih oleh Allah menjadi pimpinan para rasul, apakah Nabi pernah toling? Enggak pernah. Survei enggak pernah. LSI rawon nggak ada. Nabi Muhammad dipilih menjadi utusan, dipilih menjadi pimpinan Rasul, bukan kehendak Nabi, tapi langsung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah wahai Aisyah istriku, saya banyak bersyukur. Berarti kalau kita relevansikan, kita korelasikan dengan diri kita, kita menjadi manusia yang beriman, manusia yang berislam. Mestinya kita banyak syukur, banyak banyak nangis ngaji. Tidak selamanya nangis itu sedih, betul Bu? Betul Pak? Yang betul saya ingin menguatkan. Dulu ketika saya 2007 nikah di Tanah Baru, tetangganya Al-Azhar, tahun 2007 bulan November 2007 tanggal 4, saya sering nangis di pelaminan. Subhanallah, apa? Cerita masa lalu. Saya punya kaidah, masa lalu selalu aktual. Rawahu Muhammadun. Apa yang terjadi? Saya ketika di pelaminan, rumah saya dari Pati ke sini, semalaman Pak saya nggak tidur karena akadnya jam 9, berangkat dari sana 9 malam. Karena mau ketemu dengan calon istri saya, berdebar-debar saya akan diakadkan nikah. Ini anak SMP kok diajak nikah malah ini? Enggak ya. Ini simbolnya langsung dah. Ketika saya di pelaminan, ternyata saya mestinya ngantuk. Ternyata ketika di pelaminan, saya saking bahagianya, mata saya menetes. Ibu kira-kira nangisnya itu karena sedih apa bahagia, Bu? Alumni nangis, alumni nangis di pelaminan. Jadi tidak selamanya nangis itu adalah kesedihan. Ada kalanya nangis karena bahagia. Nah, inilah yang terpenting. Kenapa kita selalu kalau dalam mukadimah ceramah, alhamdulillah, nikmat terbesar adalah nikmat iman Islam. Iya. Karena inilah termasuk esensi dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Bukankah kita dulu, maaf,
Saya dulu kuliah, kalau nggak hati-hati bisa terjerumus kepada akidah-akidah yang menyesatkan. Muhammadun wajar menjadi muslim. Pak Merin, kenapa Pak Ucu? Lah iya, orang Pantura, Jawa Pantura itu rata-rata muslim. Betul Pak? Anak mati itu daerah muslim. Wajar kalau saya lahir menjadi seorang muslim. Berarti singkat kata Islam saya dinilai Islam keturunan. Maaf saja. Pernah dengar ngomong kayak gitu Pak? Itu menyesatkan ini. Saya pernah dulu mendapatkan kuliah namanya studi agama-agama. Dites dengan pertanyaan ini. Coba Muhammadun, kamu kalau lahirnya kan pati ya. Coba diganti, bukan pati tapi patikan. Tahu patikan? Roma sana. Ya kayaknya kamu nggak jadi muslim ini. Katolik kayaknya. Betul Pak? Kata orang yang mengakui Islam kita dikatakan Islam keturunan. Alhamdulillah, untungnya saya ngaji di pesantren, ngaji tafsir, ngaji Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan qala alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau nggak salah surat Ali Imran 173. Itu Allah Subhanahu mengatakan begini, ibu bapak adik-adik biar paham bahwa adik-adik yang semuanya Islam ini bukan karena keturunan, tapi karena murni pilihan Allah, murni karena memegang janji Allah. Adik-adik yang semuanya lahir dulu pernah di dalam kandungan belum? Saya tanya, ada fotonya dulu nggak ketika ibu mama mengandung adik-adik? Ada fotonya? Pertanyaannya begini, ketika umur 4 bulan tahu nggak adik-adik ngomong dialog dengan Allah? Nggak tahu kan? Ya tak kasih tahu ini. Apa itu? Allah ketika ada janin usia 4 bulan, berapa Bu? Janin berusia 4 bulan. Nanti silakan dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bedawi, tafsir Jalalain, satunya lagi adalah tafsir Munir. Itu akan kita temukan bahwa ketika seorang janin usia 4 bulan, yaitu tepatnya nafkhir roh, ditiupkannya roh, maka Allah melakukan kontrak teologi. Kalau bahasanya teman-teman kampus, melakukan perjanjian ketuhanan. Qala, Allah berkata, alastu bi rabbikum, apakah saya bukan Tuhan kalian semua? Maka ternyata semua janin yang berada di rahim ibunya masing-masing usia 4 bulan saat ditiupkan roh melalui malaikat menjawab bala syahidna. Benar wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami semua. Dari ayat ini berarti tidak ada istilah keturunan dalam beragama Islam. Semuanya adalah karena kehendak Allah. Kita tidak punya pilih. Dipilih oleh Allah pilihan yang baik selamat dunia akhirat. Itu semata-mata adalah kehendak Allah. Makanya sebenarnya kalau kita ngaji tentang materi ini nggak pantas kita nih Pak Rizal, maaf Pak Rizal, doa yang macam-macam. Masya Allah, Al-Fatihah surat pertama kali dalam Al-Quran itu kita memuji Allah 6 kali, baru ihdina. Itu doanya 1. Memujinya 6 kali, doanya sekali. Lah sekarang kita aneh, memujinya sekali, doanya 1 lembar. Ingkana rizki bis sama fa'angzil, wa ingkana fil ardi fa'riksu, wa ingkana ba'idan fa'qarribu. Ya Allah, jika rezeki saya di langit turunkanlah. Memujinya Allah cuma sekali. Ini kan gak fair. Naudzubillahin. Adik-adik, berarti kita Islamnya tidak Islam tapi Islam yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini tidak ada bandingannya sama sekali, hatta dunia beserta isinya. Semoga semuanya yang hadir di sini adalah orang yang pandai bersyukur mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam yang itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, dulu waktu saya kuliah kerja nyata KKN di Kecamatan Turi, Desa Wonokerto, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kita menemukan Pak untuk membuktikan teori ini. Teori bahwa keimanan seseorang itu otoritas Tuhan, otoritas Allah. Kita menemukan satu keluarga Pak, itu ada yang Muslim, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik. Itu biasa Pak. Padahal dari satu banyak sekali kita melihat. Ya soal rukun ya di sana, tapi kita tidak melihat itunya, tapi melihat itunya. Kembali, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan betapa pada malam hari ini, yuk bareng-bareng kita menambah rasa
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur terbesar adalah syukur diberi iman dan Jadi soal THR mikir. Soal baju lebaran enggak usah dipikir. Udah dulu. Enggak usah dipikir, tapi dibeli. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berikutnya kembali ke tema nuzul Quran karena ini materi penting. Sesuai dengan kesepakatan para ulama, saya membaca kitab Manahilul Irfan, kitab yang saya pelajari waktu di Timur Tengah. Ulama sepakat bahwa ayat atau surat pertama kali yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq, atau mohon maaf sebagian mengatakan surat Iqra. Apa Pak? Iqra. Surat Al-Alaq atau surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ayo adik-adik bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Stop. Sudah cukup. Nanti kalau dibaca tadinya tadarus nanti. Ya cukup itu. Maksud saya ini biar mantap Pak, mohon maaf. Adik-adik hafal Al-Quran minimal surat-surat pendek insya Allah istimewa. Ya ulangi. Surat pertama kali turun atau diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq. Bukan yang lain. Bukan Al-Fatihah. Kendati Al-Fatihah urutan pertama dalam Al-Quran. Al-Alaq boleh dikatakan terakhir-akhir walaupun bukan terakhir karena berada di juz 30. Oleh pandangan para ulama, oleh pandangan para mufassir, ini ayat yang membawa mukjizat terbesar dari sekian mukjizat terbesar lain dalam Al-Quran itu sendiri. Bahwa filosofi kenapa Allah menurunkan surat Al-Alaq pertama kali bukan Al-Ikhlas yang sekalipun mengajarkan ketauhidan, bukan Al-Fatihah yang esensinya juga mengajarkan ketauhidan, tapi pertama kali Allah menurunkan surat Al-Alaq dan ayat pertama kali adalah Iqra, baca. Dalam beberapa studi tafsir, beberapa studi Islam yang saya pelajari, ayat ini mengandung sebuah ajakan bahwa agama Islam adalah yang mengajarkan kita untuk sukses dunia dan akhirat dengan memegang 3 kata kunci. Pertama adalah Iqra, bacalah. Ini artinya kita umat Islam diperintahkan untuk menguatkan literasi, menguatkan daya baca, menguatkan pengetahuan dan teknologi. Hari ini Pak, Ukraina sama Rusia lagi ribut-ribut. Negara-negara yang nggak punya ekonomi kuat, mohon maaf, yang tidak punya nuklir yang hebat tidak akan dianggap karena tidak memiliki ekonomi dan teknologi yang mapan. Sekali lagi, Iqra adalah ajakan untuk sukses di dunia dan serta akhirat, yaitu adalah kekuatan untuk membaca, untuk literasi, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukankah pepatah bijak mengatakan man arada dunya alaihi fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada ilaihi ma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia harus pakai ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat juga pakai ilmu. Dan siapa yang ingin sukses dunia akhirat juga pakai ilmu. Pertama ilmu. Bismi rabbika. Ini ada kata kunci yang sungguh sangat luar biasa. Kunci kesuksesan umat Islam itu adalah mengenal baik Tuhannya. Bagaimana perintah untuk membaca, pengetahuan itu pertama kali sebelum kita dikenalkan oleh Allah atau mengenal Allah. Dan di situ Allah tidak dikenalkan dengan nama Allah, tapi kata Rabbun. Berarti ini secara universal bagaimana kita itu harus mengakui bahwa Allah maha segala-galanya. Maka kalau orang pengen pinter, pengen cerdas, hafalannya pengen bagus, sekali lagi kecerdasan itu bisa dibentuk melalui kecerdasan spiritual. Maaf saja, ulama banyak yang dulu hafalannya nggak bagus, intelektualnya biasa saja,
Tapi karena spiritualnya bagus, jadinya pintar. Kalau nggak percaya, buktikan. Jadi adik-adik kalau pengen kecerdasannya tambah kuat, kecerdasannya tambah hebat, lihat itu Pak Habibie, tipsnya. Beliau sholat malam nggak pernah putus. Sehingga kalau sholat malam ya nggak pernah putus. Intelektualnya Pak Habibie di atas rata-rata. Bukti bahwa kekuatan spiritualitas bisa mengangkat kecerdasan intelektual. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir adalah dari surat Al-Alaq, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq ini adalah makhluk yang telah menciptakan makhluk. Berarti apa? Umat Islam agar berjaya, di samping menguasai literasi ilmu pengetahuan dan teknologi, mengetahui Tuhannya dengan baik, bagaimana mendekat dengan Tuhannya dengan baik. Yang ketiga, umat Islam harus mengetahui alam semesta, harus mengetahui potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Sungguh sangat ironis, Indonesia katanya negara agraris, tapi berasnya impor. Nah, untuk bilamin dari Indonesia itu katanya negara subur, tapi lama-lama buah pisangnya juga ngambilnya dari California, bukan dari Kuningan. Nah, untuk bilamin, apelnya bukan dari Malang, tapi dari ini. Kalau ini Malang, kalau tahu saya ini, karena dulu saya pernah di Malang. Anggurnya itu bukan Indonesia itu, pisangnya juga sama, bukan Indonesia kayaknya. Mohon maaf. Artinya bagaimana? Adik-adik semuanya, saya sharing saja kepada guru-guru Pak Ucu. Dalam studi kami, studi Islam kami, tidak ada pemilahan ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu adalah ulumuddin, semua ilmu adalah ilmu agama. Nanti adik-adik yang SMP Al-Azhar, nanti SMA-nya Al-Azhar, nanti kuliahnya silahkan ambil di teknologi ITB, kedokteran UGM, ekonomi di UI. Silahkan, jangan takut untuk dikatakan tidak kuliah agama. Karena Imam Ghazali mengatakan semua ilmu adalah ulumuddin, semua ilmu adalah ilmu agama dengan catatan dua. Satu, ilmu itu li'i'la'i kalimatillah, untuk meluhurkan kalimat Allah. Yang kedua adalah ilmu itu untuk li'izil Islam wal muslimin, untuk menguatkan kaum muslimin dan agama Islam. Berarti adik-adik yang cita-citanya jadi dokter, jos. Adik-adik yang citanya jadi pilot, sip. Tapi kudu diatur niatnya. Saya pengen jadi dokter agar kalimat Allah selalu didengungkan di rumah sakit. Ketika akan nyuntik, tidak nyebut yang lain, tapi nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Karena bisa jadi yang menyembuhkan bukan karena obatnya, tapi kalimat Bismillah yang kita yakini itu adalah kalimat-kalimat yang istimewa. Amin ya robbal alamin. Adik-adik yang nanti menjadi pilot, silahkan. Karena tujuannya adalah agar nanti jamaah haji Indonesia, jamaah umroh Indonesia, pilotnya bukan mereka yang pakai salib. Punten Pak Haji yang sudah pernah haji, pesawat Boeing Amerika itu kira-kira pilotnya pakai sarung kayak saya apa pakai salib? Makanya jadi pilot gak apa-apa, tujuannya untuk meluhurkan kalimat. Mau terbang, doa. Gimana dek? Doa mau pergi gimana? Doa mau bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Oh, itu doa masuk kamar mandi tuh. Gimana doa mau terbang? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pilotnya kalau seperti ini, insya Allah penumpangnya kalau seandainya terjadi tragedi nggak takut, karena pilotnya sudah ngajak doa, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Begitu. Semua ilmu adalah ilmu agama. Yang penting ditata niatnya. Saya pesan dulu ketika Pak Muiz kuliah, tolong ajarkan anak-anak Anda nanti jangan suruh kuliah PAI semua Pak Ucu. Jangan kuliah MPI semua. Kalau yang pintar matematika suruh kuliah ke manajemen UI, itu yang bagus. Atau syukur-syukur teknologi ke Belanda, karena teknologi Belanda termasuk yang terbaik di dunia. Kalau pintar IPA-nya jangan masuk PAI, kedokteran UGM. Amin ya rabbal amin. Syukur-syukur kedokterannya di Amerika sana atau di Australia, minimal di Singapura. Jangan sampai seperti itu. Itu hadirat. Jadi semuanya adalah ilmu agama. Berarti adik-adik belajar matematika, ilmu agama enggak?
Asalkan niatnya ya Allah saya belajar matematika tujuannya agar umat Islam tidak mudah dibodohi sama AI, artificial intelligence, tidak dibodohi dengan ChatGPT. Subhanallah, paham ya? Kita buat aplikasi sendiri, kita benci Google, kita nanti buat saingan Google. Semoga nanti adik-adik Al-Azhar muncul aplikasi-aplikasi yang menyaingi Microsoft. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan itu kalau memang terjadi, Al-Azhar Word misalkan, Microsoft Word itu top sekali itu. Dan itu sekali lagi kita bisa punya kitab itu karena ada aplikasi Microsoft Word, karena kitabnya dicetak pakai ketikan Word, betul Pak? Termasuk yang punya HP, WhatsApp, mau tidur bukannya handphone, lihat WhatsApp, betul Bu? Bangun tidur lihat produk Yahudi, betul Bu? Betul. Nah makanya itu saya bermimpi betul semoga adik-adik dari Al-Azhar nanti muncul generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang bisa li'ila'i kalimatillah, bisa li'izzil Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudahlah, yang nanti yang jurusan agama-agama ya yang kelihatan diem-diem suka mojok di masjid sama Pak Muiz sholat duha, baca Al-Quran, sudah satu saja lah, satu kelas cukup satu, jangan semuanya PAI semua. Mohon maaf Pak Muiz, cukup satu saja. Iya Pak. Yang kelihatan hafalannya kamu sudah saja, kamu kuliah saja karena di pendidikan agama Islam. Yang pinter-pinter fisika, matematika kuliahnya di mana tadi? Utrecht, Belanda, atau di Melbourne, Australia. Saya kira begitu saja ya yang penting. Jadi adik-adik lanjutkan belajar yang prestasi matematika, prestasi fisika, jangan takut kalau tidak dikatakan ilmu agama. Yang Anda pelajari adalah ilmu agama sepanjang niatnya adalah untuk meluhurkan kalimat Allah dan meluhurkan kaum muslimin dan agama Islam. Fahimtum, Fahimna, Argentum, Argentina, Cipertum, Ciperna. Nah, paham itu kalau sudah mangkok kan. Fiorentum, Fiorentina, Palestum, Palestina. Nah, itu bahasa Arab juga ya. Adik-adik ini biasanya selingan kalau saya kuliah seperti itu. Baik, itu saja. Terakhir, Ibu Bapak, ini mumpung bulan Ramadan. Kenapa Ramadan bulan mulia? Sebagai penutup, karena Ramadan diturunkan Al-Quran. Kenapa sholat ibadah termulia? Karena sholat yang wajib baca Al-Quran. Kenapa rumah ibu, rumah bapak mulia? Karena rumah bapak, rumah ibu selalu digunakan untuk membaca Al-Quran. Kenapa menantu ibu luar biasa? Karena menantunya hafal Al-Quran. Jawabannya kok bapak tegas ini. Pak Irzal. Mantunya luar biasa karena mantunya hafal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi doa di bulan Ramadan. Amin. Tubuh kita, kata Nabi nih, tubuh kita menjadi berharga itu karena di dalamnya ada Al-Quran. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laisa fi jawbihi syai'un minal Qur'ani kal baiti al-kharibi. Siapa orangnya yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Quran, kata Nabi, kal baiti al-kharibi, seperti bangunan tanpa pondasi, rapuh. Hapuskanlah ingatanku jika itu tentangnya. Saya pastikan yang nyanyi kayak gini gak pernah hafalan juz amal. Tidak terjadi sama siswa Al-Azhar. Kalau orang ada Al-Quran, diputus cintanya, santai, mati satu tumbuh 1000. Nah, gitu. Amin ya rabbal alamin. Itu artinya maaf kita menjadi berharga karena di dalam tubuh kita ada Al-Quran. Bulan Ramadan kenapa paling mulia dari 11 bulan yang ada? Karena Ramadan turunnya Al-Quran. Ulangi Bu, kalau ada calon menantu dua, yang satu bawa mobil Mercy, subhanallah, ngajinya terbata-bata. Yang satu naiknya sepeda motor Scoopy. Tapi kalau ngaji Al-Quran nggak buka Al-Quran, pilih mana Bu? Yang Mercy apa Al-Quran? Ada Pak di Timur Tengah itu Pak. Nauzubillah min dzalik. Saya pesan betul, tolong jangan terkecoh. Insya Allah Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan kita, memuliakan kita di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi, semoga yang ketemu dengan Ramadan ciri-ciri orang yang doanya dikabulkan. Yang belum lunas hutangnya segera lunas. Amin. Yang
Yang namanya gaji itu relatif, tapi cicilan itu pasti. Jadi kalau teman-teman statusnya begitu ini, semoga tidak terjadi. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir tempat ini umurnya berkah, rezekinya berlimpah, suaminya betah di rumah, tidak ingin cari mamah yang baru di luar rumah. Amin. Pak Riza kok diem saja ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Itulah yang bisa kami sampaikan tentang nuzulul Quran, tentang hal-hal berkaitan dengan Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.